Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, teman-teman, untuk pertemuan pertama pada mata kuliah penelitian kualitatif, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Baik, ini adalah RPS atau Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah penelitian kualitatif. Di dalam capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada beberapa hal. Saya bacakan dulu yang pertama. Di sini ada S6, ada S9, ada S11. Ya. Sikap nomor 6, sikap nomor 9, sikap nomor 11. Ini menjadi penting untuk diperhatikan. Yang pertama yaitu sikap nomor 6, yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Mengingat ini adalah mata kuliah penelitian kualitatif, maka bekerja sama dan juga memiliki kepekaan sosial itu menjadi penting. Karena teman-teman nanti akan terjun ke lapangan, melihat langsung ke lapangan, mengamati, mewawancara, ya, mendokumentasi apa yang sedang terjadi, ya, apa yang sedang terjadi di lapangan. Gitu. Nah, untuk menangkap hal-hal atau menangkap fenomena sosial tersebut tentu harus memiliki sikap kooperatif, ya, atau bekerja sama dengan warga, ya, warga sekolah misalnya kalau penelitian nanti di sekolah, dengan warga masyarakat kalau nanti memang penelitian di masyarakat. Nah, selain itu juga dituntut untuk memiliki kepekaan sosial. Artinya permasalahan yang terjadi nanti itu bisa dilihat secara objektif, ya, jadi tidak subjektif. Dan posisi peneliti tentu nanti menjadi salah satu alternatif solusi, ya. Bukan malah menjadi provokatornya, bukan, ya. Itu. Nah, ini nanti kita akan belajar bagaimana menjadi peneliti yang tidak mudah terprovokasi, yang mampu tetap berada pada posisinya. Yang kemudian S9 ini sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi nanti jelas dalam mata kuliah ini adalah laporan hasil penelitian kualitatif. Jadi dengan tagihan tugas yang seperti itu, teman-teman harus memiliki tanggung jawab, ya, untuk bisa menyelesaikannya. Kemudian nomor selanjutnya, sikap nomor 11, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diemban sebagai calon guru pada pendidikan agama Islam. Oleh karena itu nanti tetap tema-tema yang diteliti itu karena ini adalah PAI, pendidikan agama Islam, maka tidak jauh dari nilai-nilai pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya KU1, ya, keterampilan umum 1. Ini mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Jadi teman-teman, untuk menjawab atau menyelesaikan satu permasalahan itu memang membutuhkan satu proses. Nah, proses ini tentu harus bisa dilihat secara logis, ya. Jadi pemikiran yang dibangun itu harus logis. Nah, di sini kita harus bisa betul-betul objektif melihat fenomena sosial itu, kemudian nanti coba kita logikakan, ya. Jadi kalau misalnya nanti dibuat bagannya seperti apa, alurnya, nah itu harus jelas. Kemudian kritis. Permasalahan yang nanti akan dibahas tentu hal-hal yang sangat urgent, ya. Saat yang memang terbaru, ya. Jadi bukan masalah-masalah lama yang kemudian diungkap lagi, kemudian diteliti lagi. Oleh karena itu kritis ini menjadi satu alat bagi kita
untuk bisa melihat ya, jadi melihat hal ini sedang booming terjadi atau sudah lama sebenarnya. Kemudian sistematis. Nah, sistematis ini perlu dilihat lagi urutan-urutan dari persoalan yang sedang terjadi itu. Ya. Kemudian inovatif. Nah, solusi nanti yang akan diberikan tentu menjadi satu gerakan inovasi di dalam penelitian itu. Nah, inovasi ini bisa jadi memang sudah terjadi di lapang, kemudian kita bisa menjadikan itu sebuah temuan, itu juga bisa. Atau inovasi ini kita jadikan yang ditawarkan oleh peneliti misalnya, itu boleh-boleh saja. Nah, jadi dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian, itu KU 1, keterampilan umum 1. Baik. Selanjutnya, KU9. KU9 ini mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali data untuk menjamin keaslian, kesohihan dan mencegah plagiasi. Baik. Ini saya kira hampir di setiap mata kuliah ini ada. Teman-teman mohon hati-hati dalam menyimpan data karena nanti akan banyak data. Satu folder mata kuliah kualitatif nanti itu akan berkembang banyak sekali ya, entah nanti bentuknya itu video, bentuknya nanti itu Word, PDF, PPT, teks. Nah, banyak sekali nanti itu. Oleh karena itu, teman-teman, kalau bisa nanti jangan disimpan di laptop atau di HP saja ya, tapi nanti coba disimpan di Google Drive sehingga nanti ketika ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya laptopnya rusak, HP-nya hilang, itu data masih tersimpan di Google Drive sehingga bisa diambil lagi. Itu ya. Jadi tidak membuat baru lagi. Kemudian KK2 atau keterampilan khusus 2, terampil mengaplikasi teori pendidikan pembelajaran. Nah, misalnya teman-teman ingin mendalami tentang pembelajaran. Nah, ini menjadi poin ya karena kita sebagai pendidik nantinya. Jadi upayakan nanti itu memang riset-risetnya itu didukung, jadi riset-riset pendidikan pembelajaran sehingga menambah wawasan kita tentang pembelajaran. Kemudian KK ya, keterampilan khusus nomor 14, memanfaatkan hasil penelitian untuk pengembangan satuan program pendidikan. Ada begitu banyak sekali hasil penelitian ya, yang bisa dilihat dari artikel dalam negeri maupun artikel di luar negeri yang berbicara tentang pendidikan, bahkan bisa membedakan pola-pola pendidikan yang sedang terjadi di negara satu dengan negara yang lain. Ini sangat banyak sekali artikelnya. Teman-teman bisa memanfaatkan ini sebagai acuan awal untuk melihat satu fenomena yang sedang terjadi. Gitu ya. Kemudian P11, menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat menyelesaikan masalah pendidikan secara prosedural. Teman-teman, ini sangat penting sekali ya. Jadi teman-teman nanti akan belajar bagaimana membuat satu kesimpulan itu berproses-proses, bertahap-tahap. Tidak tiba-tiba menyimpulkan ini tidak bisa, ini bisa, tidak begitu ya. Jadi ada proses atau prosedur penelitian yang harus dilakukan. Nah, saya harap teman-teman bisa belajar dari ini untuk tidak mudah menyimpulkan hal-hal yang sifatnya akademik. Jadi memang membutuhkan satu proses bahkan lama ya. Jadi periset yang sudah dilaksanakan pada masa lalu itu kalau melihat waktunya itu sangat panjang sekali.
Jadi seperti contoh Clifford Kidd itu ya, yang pernah meneliti di Kediri itu, yang kemudian membuat buku tentang abangan, ya, ini abangan priai itu. Nah itu kan bertahun-tahun teman-teman. Nah, apalagi memang kualitatif ya. Kalau kualitatif itu semakin lama risetnya itu semakin bagus hasilnya. Nah, kan tapi prosedur itu ya jangan diterapkan. Itu prosedur yang ideal ya. Kalau itu diterapkan, nggak lulus-lulus nanti teman-teman ini. Kita hanya punya waktu sekitar berapa ini ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ada 5 bulan. Ya. Ada sekitar 5 bulan, harusnya 6 bulan. 1 bulan kemarin sudah habis untuk administrasi. Nah, 5 bulan ini nanti kita akan membuat satu laporan hasil penelitian yang harus mengikuti prosedur penelitian kualitatif. Ini memang singkat, tapi ini untuk latihan pertama untuk mata kuliah metode penelitian. Karena teman-teman nanti akan mendapatkan metode penelitian yang lain juga, yang memiliki prinsip yang sangat berbeda dengan penelitian sekarang. Ya, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan penelitian kualitatif, akan mendapatkan penelitian kuantitatif, statistik, kemudian mendapatkan penelitian pengembangan, mendapatkan penelitian tindakan kelas. Ini menjadi memang menjadi satu keunggulan dalam kurikulum PAI ya. Jadi peneliti mata kuliah penelitian itu kita pisah-pisah agar teman-teman itu nanti betul-betul paham dan juga mampu mempraktikkan setiap metode penelitian yang berbeda-beda itu. Baik, selanjutnya di sini ada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah atau ini materi ya. Jadi capaian dari CPL, capaian pembelajaran lulusan di atas, ini kemudian turun menjadi CPMK, teman-teman. Paling tidak di sini nanti ada 9 materi, ya. Jangan dilihat jumlahnya, tapi satu materi ini bisa beberapa pertemuan, teman-teman. Misalnya yang pertama, di CPMK 1. Jadi mahasiswa ini mampu mendapatkan konsepnya. Konsep dasar penelitian kualitatif. Kalau kita mau bicara konsep penelitian dasar kualitatif, ini panjang, teman-teman, ceritanya. Oleh karena itu, teman-teman nanti silakan ya dibaca-baca terlebih dahulu konsep dasar penelitian kualitatif. Kan ada banyak sekali. Bukunya juga sangat banyak. Bahkan sampai sekarang itu menjadi perdebatan yang sering dibahas. Teman-teman, mata kuliah kualitatif ini sebenarnya juga salah satu mata kuliah penting ya di semua prodi ya, kecuali yang eksak atau teknik seperti itu, utamanya pendidikan ya. Karena kalau saya melihat sih mata kuliah ini selalu ada ya, di S1 ada, di S2 ada, di S3 juga ada. Nah, itu pun dengan pemahaman yang semakin luas ya, semakin luas. Nah, jadi mohon teman-teman nanti tidak bosan-bosan untuk membaca buku penelitian kualitatif ya, karena ini akan digunakan kalau misalnya Anda mau lanjut S2 nanti pun akan juga digunakan. Kemudian yang kedua ya, mahasiswa mampu menjabarkan paradigma penelitian kualitatif. Ini ada juga jenis-jenis penelitian kualitatif, ini penting sekali. Ini biasanya teman-teman mendapat kesulitan dan juga kesalahan di dalam menuliskan skripsi di area-area ini ya, jenis-jenis penelitian kualitatif. Kemudian perumusan masalah, tahapan penelitian, teknik penelitian, analisis dan interpretasi data, kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data, laporan hasil penelitian. Nah, ini kemudian menjadi tugas akhir dari penelitian ini. Kalau untuk buku, saya kira tidak saya batasi buku apa, tapi silakan nanti teman-teman membuat mencari buku entah nanti secara buku digital atau buku yang ada di Tokamas, di Willis, di Gramet misalnya, itu silakan. Tapi mungkin yang perlu saya sarankan, ini ada buku yang terbaru itu yang punya Creswell itu ya,
di sini belum saya tulis malah di dalam referensi ini ya. Kalau ini referensi utama si Molly itu sangat sering kali dirujuk, padahal bukunya sudah lama ya, teman 2004. Ini sekarang 2022, sekitar 18 tahun yang lalu buku ini ya. Nah, nanti bisa ambil buku yang Crash File itu teman-teman, nanti bisa dijadikan pegangan. Paling tidak teman-teman punya satu buku penelitian. Karena ini sangat penting ya, karena ini juga salah satu mata kuliah yang nanti akan menunjang penyusunan skripsi. Nah, berdasarkan 9 materi ini teman-teman, kita akan membreakdown di dalam beberapa pertemuan ini rencana sampai 16 pertemuan. Nah, di sini memang penelitian proposal, ini saya ganting saja ini. Di sini bukan bab 1 saja ya, tapi di sini ada bab 1, 2, di sini ada bab 3 dan bab 4 ya. Kemudian di sini ada bab 5, di sini ada bab 6 ya. Oke. Nah, di sini ada artikel ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Artikel penelitian. Jadi artikel itu dibuat berdasarkan penelitian. Baik. Jadi ini adalah hasil akhir nanti, hasil akhir tugas ya. Hasil tugas yang akan dilaksanakan di dalam semester ini. Nah, memang ini teman-teman ya, ini kalau menurut saya mata kuliah yang paling seru sih. Jadi kita nanti akan mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman baru. Syukur-syukur teman-teman jadi periset atau peneliti ya. Itu akan memberikan satu pengalaman yang sangat menarik untuk dibahas, untuk diceritakan, karena ini mesti penelitian lapangan. Dan teman-teman nanti akan bisa memilah ya, apakah data ini valid, apakah data ini butuh ditriangulasi misalnya. Nah, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Baik, ini saya rapikan dulu sekalian. Baik, teman-teman, jadi untuk pertemuan pertama, saya kira saya cukupkan sekian. Jadi untuk minggu depan baru kita akan mulai lagi ke materi yang pertama. Jangan lupa isi presensi di Edmodo seperti yang sudah dijelaskan, nama akun Edmodo itu harus menggunakan kata pertama dari nama mahasiswa dan diikuti dengan nomor presensi mahasiswa. Saya kira itu dulu untuk hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.